Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan begitu segar dan sehat ya. Oke, nah sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi materi hari ini apa aja sih? Nah, materi kali ini adalah materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu materi baru ya. Di sini ada barisan dan deret. Jadi pembelajarannya apa aja nih? Ada pengertian barisan bilangan, menemukan pola barisan dan deret, ada pengertian barisan aritmatika, dan pengertian deret aritmatika. Diharapkan nanti ketika sudah mempelajari ini, kalian paham dan bisa menentukan soal-soalnya ya. Nah, di sini ada barisan bilangan. Sebelumnya ada yang pernah mendengar barisan bilangan? Oke. Di sini barisan bilangan ini merupakan sebuah urutan dari bilangan yang dibentuk berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi aturan-aturan tertentu ya. Mungkin kalian semua sering menemukan barisan bilangan yang berbaris gitu, tapi nggak semua disebut barisan bilangan karena ternyata ada aturan-aturannya loh gitu, nggak main-main gitu. Kalau misalkan yang biasa mungkin tidak ada aturan atau teracak, tapi kalau kali ini yang kalian pelajari, oh ternyata ada polanya loh ya. Next ya, nah menemukan pola barisan bilangan, salah satunya ini nih. Di sini ada kelompok susunan kelereng. Jadi kelompok yang pertama ini, yang bisa dihitung pada setiap kelompok ini ternyata ada 1, ada 4, ada 9, ada 16, dan ada 25. Jadi kita bisa uraikan seperti ini. Ternyata kelompok 1 ini mempunyai 1 kelereng, yang kedua 4 kelereng, yang ketiga ada 9 kelereng, dan yang keempat ada 16 kelereng, yang kelima ada 25 kelereng. Nah, jadi polanya apa sih? Nah, kan tadi barisannya seperti ini ya. Nah, polanya ternyata kita bisa cari dengan seperti ini. 1 ini ternyata 1 kali 1, dan 4 bisa dicari dengan 2 kali 2, 9 bisa dicari dengan 3 kali 3, dan 16 bisa dicari dengan 4 kali 4, dan yang terakhir itu 25 bisa dicari 5 kali 5. Nah, ternyata polanya ini adalah N kali N. N-nya ini adalah bentuk bilangannya, dan N-nya juga sama, jadi dicarinya seperti ini. Jadi kalian kalau sudah tahu seperti ini, oh bisa tahu kelanjutannya berapa, berarti 6 kali 6, 7 kali 5, karena kita udah tahu polanya ya. Nah, ternyata selain perkalian yang tadi di sini, ternyata masih ada cara yang lain selain perkalian. Apa aja sih? Nah, di sini 1 ini bisa diperoleh dengan 1 tambah 0, 1. Terus bisa diperoleh juga dengan 1 tambah 1 dikali 0. Nah, yang kedua itu kan tadi 4. 4 ini ternyata bisa dicari dengan 2 tambah 2. Nah, kita bisa uraikan seperti ini. 2 tambah 2 dikali 1. Yang ketiga, 3 tambah 6 ini ternyata dia adalah polanya bisa dengan 3 tambah 2. Nah, ingat ya, kalau penjumlahan ini dia yang didahulukan mana dulu? Berarti perkalian dulu, berarti 3 kali 2, 6, tambah 3, 9. Yang keempat juga sama, 4 tambah 12 ternyata bisa. Dan dia juga bisa dicari dengan 4 kali 3, 12 tambah 4 sama dengan 16. Nah, yang terakhir juga sama nih, 5 tambah 20. Atau bisa dicari dengan 5 kali 4, 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi rumusnya bisa kita cari seperti ini. N kali N ya, N kali N dikurangi N-1. Kenapa N-1? Kita lihat, N-nya kan 5. Dikurangi 1 jadi berapa? 4. N-nya kan 4. Dikurangi dengan 1 jadi berapa? 3. Ya kan? Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi rumusnya ternyata polanya itu adalah N tambah N dikali N-1. Oke. Nah, di sini ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini merupakan suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama persis. Jadi selisihnya itu sama persis ya. Nah, itu bisa disebut barisan bilangan. Contohnya apa nih? Contohnya adalah barisan bilangan dari 2, 4, 6, 8, 10. 10 ini salah ya, seharusnya 12, 14. Kita coret aja.
Oke, ini gak ada 11. Sebentar. Nah, dia 12 dan 14. Jadi, di sini yang bisa kita ketahui dari contoh ini adalah nilai selisih B. Contohnya adalah 4 dikurangi 2. Nah, itu kan dia selisihnya 2. Nah, itu disebut dengan B ya. Nah, 4-nya dari sini. Nah, kita next. Nah, suatu bilangan yang melibatkan urutan disebut suku. Jadi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ini adalah disebut dengan suku. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan seterusnya. Nah, di sini suku N dari sebuah aritmatika ini kita simbolkan dengan lambang UN, kecuali suku pertama atau A ya. Oke, jadi ini tuh UN, tapi kecuali yang pertama ini dia disebut dengan A. Oke, contoh barisan bilangan. Di sini ada contohnya. Suatu barisan bilangan dituliskan sebagai berikut. Nah, ini barisannya nih. Nah, sehingga suku ke-10 ini adalah 1, sedangkan suku ke-12-nya 1, dan seterusnya. Dapatkah kamu temukan angka yang menempati suku ke-2004? Alternatif penyelesaiannya seperti ini. Kita kan tadi udah ya uraikan dulu. Bilangannya tadi diuraikan sampai akhir. Sehingga kita menemukan suku-suku ini sampai 2004 ya. U1 ke U2, U3, U4. Nah, kita next. Langkah pertama, kita mencari suku pada barisan bilangan satuan. Suku barisan bilangan satuan itu 1 sampai 9. Ada berapa? Ternyata ada 9 suku nih. 9 suku ya. Satuan. Yang kedua, kita mencari suku pada barisan bilangan puluhan. Berarti puluhan itu berapa? 10 sampai 99. Kita hitung 10, 11, 12, 13 sampai 19, ternyata ada berapa? Ada 10 suku. Kita kalikan aja kedua. Jadi 2 kali 10 ya. Ini juga sama nih, 20 tuh, 20 suku. Kita cari barisan bilangan puluhannya. Next, kita ke berapa nih? 90 sampai 99. Dia juga sama 20 suku. 2, ternyata 2 ini ada 10, ada 9, terdapat 20 suku. Sehingga kita bisa cari banyaknya suku itu ada 9 kali 20 sama dengan 180. 9 ditambah 180 juga sama dengan 189 suku. Nah, kita mencari banyak suku pada barisan bilangan ratusan. Ternyata ratusan ini kita dapat ketahui 1 sampai 6-nya itu 3. Nah, kan 100 sampai 10 itu 30 sampai 110 sampai 19 itu ada 10 suku. Jadi kita cari 100-nya kan ini 1 2 3. Nah, 3 kali 10 berarti ada 30 suku. Nah, ya, sehingga dapat dicari semuanya. Ternyata 1 sampai 6 aja udah 10. 30, 1800 kita kalikan aja 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sebanyak 18, 19, 89. Jadi dapat diketahui nih barisannya kita uraikan sampai semuanya. Nanti kalian bakal menemukan yang seperti ini ya, 9700, 701 dan ini. Jadi diketahui nih angka pada suku ke-2004 ternyata adalah 4. Jadi carinya seperti itu ya. Itu hanya aja. Nah, kita lanjut ke barisan aritmatika. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya, sekilas. Kita sambung lagi. Nah, barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang beda. Setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Beda ini dinotasikan B atau memenuhi pola berikut. Nah, B-nya U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3 sampai menemukan polanya seperti ini. UN dikurangi U kali N min 1 kali N. N di sini adalah bilangan asli atau disebut dengan nomor suku ya. Nah, di sini bentuk barisan aritmatika itu ternyata seperti ini ketika kita uraikan nih ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Suku kedua ini untuk mencari suku kedua ini A plus B, suku ketiga A plus 2B, suku keempat A plus 3B, sampai A min B dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi di atas diperoleh apa? Barisan aritmatikanya yang umum seperti apa? Seperti ini ya, U1, U2. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Namun, cara menemukan suku yang berurutan pada aritmatika ini ternyata memiliki beda yang sama, maka diperoleh ini.
Nah, ini rumusnya untuk mencari U1 kita cukup A, bisa disebut dengan A, atau U2 ini kita dengan U1 ditambah 1 kali B, ya. B itu selisih bedanya ini ya. Dan ini juga U3 juga sama. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi harus sampai diingat dan dibuka kembali kalau perlu catat, ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal nih. Tentukan suku ke N barisan di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan suku ke-15. Nah, kita ketahui aja langsung ya. Nomor 1 aja kita bahas. Dari barisan bilangan tersebut diketahui U1-nya berapa? A. U1-nya pasti A atau sama dengan 1. Nah, ini nih. U2-nya berapa? 2. U3-nya 3. Sekarang B-nya gimana cara cari bedanya? Berarti U2 suku kedua dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 1. 3 dikurangi 2. 1. Sampai seterusnya. Karena di sini rumusnya seperti ini ya. Untuk mencari UN atau U17 itu kita ganti nanti seperti ini. Maka diperoleh berapa tadi? UN. Tadi kan disuruhnya cari suku ke-15. Berarti N-nya ganti ke UN-nya ganti ke U15 sama dengan A ditambah 15 min 1 B. Di sini juga ada U15. Berarti kita ganti 1 ditambah 15 min 1 B-nya berapa tadi? 1. Jadi berapa? Ternyata suku ke-15-nya itu adalah 15. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut di sini ada barisan juga ya, tentukan suku ke-18. Nah, sama ini. Kita uraikan terlebih dahulu. U1-nya berapa? A. 4-nya berapa? 4-nya berapa? U2-nya 1. U3-nya min 2. Dan U4-nya min 5 ya. Nah, ini untuk mencari bedanya kayak gimana? U2 dikurangi U1, suku ke-1 dikurangi suku ke-2. 1 dikurangi 4 berapa? Min 3. Min 2 dikurangi 1, min 3 juga. Min 5 dikurangi min 2, min 3 juga. Jadi seterusnya ternyata selisih bedanya itu ternyata min 3. Ya, itu maksud dari aritmatika, selisihnya sama. Karena UN-nya yang dicari adalah berapa tadi disuruhnya ke-18, kita ganti U18 A plus 18 kan yang dicari ya, 18 min 1 kali selisih bedanya. Kita langsung uraikan seperti ini. Wah, ternyata hasilnya 4 tambah 18 min 1 ini dikali min 3 ini udah sama dengan min 47. Next. Nah, jadi udah ya kayak gitu. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Suku keempat barisan aritmatika adalah 19 dan suku ke-7 adalah 31. Tentukan suku ke-50. Wah, ini kita uraikan terlebih dahulu nih. Suku UN-nya yaitu rumusnya seperti ini ya. Nah, suku keempatnya berapa tadi? Kita taruh di sini 19. Untuk mencari suku keempat berarti rumusnya gimana? Tadi ada ya, sebelumnya dibuka lagi rumusnya. Ternyata rumusnya adalah A plus 3B. Untuk mencari suku ke-7 gimana? Dia tadi hasilnya berapa? 31. Rumusnya adalah A plus 6B. Langsung aja kita kurangi ya. Nah, di sini 19 dikurangi 31 ini ternyata hasilnya adalah min 12. Dan 3B ini pengurangan dari A plus 3B dikurangi A plus 6B ya. Berarti dia min 3B. Sehingga kita dapat diketahui bahwa nilai selisih bedanya, karena kita kan mencari selisih bedanya dulu ya. Berarti bedanya adalah 4. Nah, sehingga diketahui kita langsung, oh B-nya 4. Yang diketahuinya ini nih. Berarti kita masukin A plus 3B sama 19. Nah, dari sini kita ganti A-nya itu, karena kita mencari A gak usah, B-nya diganti dengan 4. Nah, 19 ya. Berarti 3 dikali 4, 12. 19 dikurangi berapa? Nah, kita pindah. Kalau 3 kali 4 kan 12. Pindah ruas jadi berapa? Jadi negatif ya. 19 kurangi 12. Oh, ternyata hasilnya adalah 7. Sekarang yang ini, yang kedua, yang barisan ini, persamaan ini maksudnya. Nah, A plus 49B, 7. A-nya udah diketahui 7. Masukin aja semuanya ini. Karena kita mencari nilai U50. Wah, langsung ya. Kan berapapun itu hasilnya pasti 49B gitu kan rumusnya. Nah, di sini ada 49 kali 4 berapa? Tambahin aja. Hasilnya ternyata 203. Next ya.
Nah, ternyata ada lanjut ya, kita ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini adalah barisan jumlah n suku pertama. Nah, jadi jumlah suku S1, S2, S3, dan Sn-1 Sn. Dengan Sn ini ada suku 1, suku 2, suku 3. Jadi Sn ini adalah jumlah sukunya, jumlah suku pertama barisan aritmatikanya. Oke. Next ya, kita langsung aja. Nah, ini ada sifatnya nih. Ternyata Sn ini merupakan suku 1, suku kedua. Nah, itu disebut dengan Sn, jumlah suku pertama nih. Kita bisa cari rumusnya seperti ini. N plus 2 dikali 2A plus N min 1B sama dengan bisa juga seperti ini. N plus 2 U1 plus UN ya. Kita ke soal. Carilah jumlah bilangan bulat antara 1 sampai 100 habis dibagi 9. Nah, gimana ya? Nah, kita bahas. Bilangan bulat yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah, jadi yang habis dibagi 9 nggak nyisa maksudnya ya. Berapa sih? Oh, ternyata 9. 9 dibagi 9 1. Nggak nyisa kan? Nah, itu dimaksudnya habis. Nah, ternyata ada berapa nih? 1, 2, 3. Bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika dengan A-nya itu berapa? 9, B-nya 9, dan B-nya tahu kan caranya, 18 kurangi 9 sama dengan 9, dan WN itu jumlahnya mungkin yang terakhir 99. Selanjutnya akan ditentukan nilai N sebagai berikut. Sesuai dengan rumus tadi, rumusnya kita masukin, yang sebelumnya data aritmatika masukin. Nah, di sini ada 99, carinya seperti ini. A plus N min 1B 99, ya. Nah, jadi A-nya dari mana nih? Tadi kan udah diuraikan, 9. N-nya kan belum diketahui ya. N min 1, 9, B-nya 9, 99. Kita uraikan langsung, kita perkalikan 9 kali N, 9N, 9 kali min 1, min 9 sama dengan 99. Sehingga di sini kita ketahui bahwa min 9 dengan 9 habis, kita tidak usah ditulis lagi. Kita langsung 9N sama dengan 99. Jadi 99 dibagi 9 hasilnya berapa? N 10. Jadi di sini kita ketahui banyak bilangan yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah 10. Jumlahnya ada 10 suku nih dengan menggunakan rumus jumlah N pertama dari deret aritmatika. Nah, ini dia, ini untuk deret aritmatikanya. Kita langsung saja nih, nilainya kan udah diketahui tadi, Sn-nya berapa, berarti deret aritmatikanya berapa, setengah N plus UN. Atau bisa langsung kita masukin, setengahnya N-nya berapa tadi, 10 kan, udah diketahui. Kita tinggal masukin aja nih, A, 999. Nah, baru sesudah kali ini kita kalikan dengan, sehingga hasilnya 540. Dengan demikian, barisan aritmatikanya kita bisa peroleh seperti ini, dan sama dengan jumlah deretnya ternyata ada 540 suku. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pembelajaran kita hari ini segitu saja. Silahkan diulang-ulang biar paham menyimaknya ya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, maaf ya, ini ada kesalahan. Seharusnya thanks, bukan thanks. Oke lah, itu is not penting. Yang penting pahamnya kalian. Oke, terima kasih. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.